Hadis selanjutnya 293, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Syaqiq, an Abi Mas'ud al-Ansari, an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujadu lahu min al-khairi illa annahu qad kana rajulan yukhalitu an-nasa wa kana musiran fakana ya'muru gilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sar. Qala Allah azza wa jal fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang hidup sebelum kalian dihisab. Berarti bukan dari umat ini, dari umat sebelum kita. Tapi nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. Hanya saja dia adalah seseorang yang bergaul bersama orang banyak dan selalu memberi kemudahan terhadap mereka. Dia menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan dalam membayar utang. Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman, kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah mengampuninya. Hadits ini termasuk salah satu bagian daripada akhlak yang mulia, bagaimana seseorang dermawan plus lagi suka memaafkan orang-orang yang terlilit utang. Juga masuk dalamnya berbuat kebaikan apa saja, memudahkan urusan seseorang muslim, apa saja yang kira-kira dia bisa bantu dia lakukan. Nanti kita akan bedah itu insyaAllah. Sekarang kita baca dulu kandungan hadits. Hadits di atas menunjukkan keutamaan membantu dan menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang kesulitan. Kandungan yang kedua, anjuran agar bersikap toleran dalam menuntut dan meminta pelunasan utang. Nah, jadi artinya tagih bisa dia bayar alhamdulillah, belum bisa kasih tenggang waktu. Dan yang ketiga, dibolehkan bagi seseorang menunjuk budaknya sebagai wakil dan memberi izin kepadanya untuk melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan hartanya. Kita bedah hadits ini. Nabi SAW menggambarkan tentang ada orang sebelum kita dihisab. Bisa bermakna dihisab di sini pada saat dia meninggal, para malaikat ya diberikan titah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai orang ini ke surga atau ke neraka. Maka ternyata dia lebih layak ke neraka karena enggak ada amal baiknya. Apakah itu amal baik wajib atau sunnah kita tidak tahu. Yang jelas dia tidak punya amal baik. Kecuali satu keadaan dia suka bergaul sama orang-orang, kemudian dia suka mengatakan kepada pegawai-pegawainya, kalau seandainya ya ada orang yang susah, maafkanlah. Ada orang yang susah, bantulah gitu kan. Maka Allah pun akhirnya memaafkan kesalahan dia. Ada poin yang perlu kita garis bawahi. Sabda Nabi SAW di sini dikatakan orang sebelum kalian. Artinya beda dengan kita keadaannya. Kita punya dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Dan bukan dari umat ini yang terjadi ini. Karena kalau dari umat ini ada kewajiban-kewajibannya. Karena kalau misalnya orang meninggalkan sholat secara membangkang, nggak ada sholat itu. Dia kan kufur. Nggak bisa terbantukan dengan ini. Begitu juga bisa masuk maknanya. Kita nggak bisa jadikan tolok ukur. Oh kalau begitu saya nggak usah sholat, saya nggak usah puasa, nggak usah apa-apa. Tapi kalau setiap kali ada uang saya bagi ke orang, utangnya saya maafin. Sudah saya akan dimaafkan juga sama Allah kok. Bukan itu. Karena Nabi bilang ini umat sebelum kalian. Bukan kalian ini. Kecuali Nabi SAW mengatakan akan ada dari umatku. Mungkin bisa saja orang beralasan seperti itu. Ya. Itu potongan yang pertama. Karena Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang hidup sebelum kalian dihisab. Tetapi tidak ditemukan sedikit pun dari kebaikan dirinya gitu. Kemudian potongan yang kedua, akhlak-akhlak yang bisa diambil adalah orang ini bergaul dengan manusia. Dan ini bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh eksklusif. Kita disuruh berbaur. Makanya Nabi SAW mengatakan,
manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya, lalu sabar terhadap gangguan-gangguan mereka, jauh lebih afdal dibandingkan orang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia. Jadi kalau misalnya ada orang, udah saya nggak mau terganggu dengan urusan dunia, nggak mau interaksi sama manusia, udah tinggal di gua, datang ke satu gua dia tinggal di sana, satu pulau dia sendirian, yang terpencil, pokoknya dia mau ibadah saja, bolehkah? Boleh saja, itu hak dia. Tetapi pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang memang berbaur dengan manusia. Ada suka dukanya, gitu kan? Ada gangguan orang, ada utang tidak dibayar, ada orang yang caci maki dia, ada suka dukanya. Kadang-kadang dia terjumus dalam kesalahan lalu dia bertaubat. Ini jauh lebih afdal. Dan ini berarti memang Islam menyuruh kita untuk berbaur dengan orang. Karena kalau ada orang berbuat baik depan mata kita, justru ajang pahala bagi kita untuk mendukungnya. Apapun orang buat, orang bangun masjid, kita nggak ada duit, kita mengatakan, oh Masya Allah masjidnya bagus Pak, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Atau kita motivasi orang lain untuk datang membantu, kita bisa dapat pahala dari perbuatan baik orang. Begitu juga dengan kalau orang berbuat salah atau pelanggaran di depan mata kita, kita bisa menjadikan ajang pahala dengan cara meluruskan kesalahan dia. Maka berbaur dengan manusia itu mendatangkan banyak sekali pahala. Sampai pelanggaran mereka pun bisa jadi pahala. Pelanggaran kita pun, kalau kita lakukan kemudian kita taubat, juga ada pahalanya sendiri. Taubat itu adalah pahala, ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan yang ketiga, selalu memberi kemudahan terhadap mereka. Jadi ada poin penting di sini teman-teman sekalian ya. Di poin ketiga ini kandungan hadisnya memudahkan urusan orang. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Ubashiru wa la tunaffiru. Sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang lari. Teman-teman yang bekerja di kantor, punya jabatan, apapun yang bisa dimudahkan dari keputusan kantor, mudahkan saja. Ada orang susah sekali birokrasinya gitu. Susah ditemuin, ada urusan lama ditunda-tunda padahal tidak ada kegiatan, nggak ada sesuatu yang membuat mereka menunda itu. Sementara orang yang di depan matanya ini mungkin sangat perlu. Mau buat apalah, ya, hal-hal yang dibutuhkan. Mungkin kalau kita rincikan sangat banyak gitu kan. Mau buat SIM, mau buat KTP, mau buat paspor, mau buat apa saja, akte lahir. Apa yang bisa dimudahkan? Kalau memang kebijakan dari pemerintah nggak perlu sampai sesulit itu, ya sudah mudahkan saja buat orang. Itu yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini. Termasuk orang nanti akan diselamatkan pada hari kiamat adalah kalau orang itu memudahkan urusan orang lain. Jangan persulit. Pandu dia. Bapak kalau mau selesai urusannya, Bapak siapin 1, 2, 3, 4, 5. Saya tunggu ya Pak. Kalau ada yang belum ada, siapin. Belum bisa disiapin, bilang sama saya. Lalu kemudian kita pandu lagi. Mungkin kita kasih nomor telepon, coba hubungi si fulan, hubungi si fulan. Dan usahakan teman-teman ini jadikan sebagai sebuah akhlak kita. Setiap kita ingin bantu orang, jangan pernah berharap balasan. Jadikan sebagai sebuah prinsip itu. Jangan selalu kita lihat orang, begitu orang ucapin hajatnya, yang paling pertama, saya dibayar berapa? Apa yang saya bisa dapat unsur timbal baliknya? Secara duniawi ya. Apakah saya akan dikasih jabatan? Apakah saya akan menikah sama anaknya? Apakah ini dan itu? Enggak. Tujuan kita jelas. Kita mengejar pahala dari orang itu. Apa kata Nabi SAW? Orang muslim yang baik adalah yang paling baik buat manusia yang lainnya. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai, besar sekali pahalanya, adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati saudaramu muslim. Buat dia gembira saja sudah luar biasa pahalanya. Buat dia tersenyum. Mungkin anaknya sakit dibantu, mungkin dia butuh bantuan kita bantu. Mudahkan urusan. Memudahkan urusan saya sangat luar biasa gitu. Ya. Dan juga atau engkau menghilangkan laparnya atau engkau melunasi utangnya. Semua itu adalah penawaran ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudahkan masalah itu. Suami istri juga begitu. Mudahkan buat pasangan apa yang bisa dimudahkan. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, sementara kita mampu, nggak usah diskusi. Saya butuh gini-gini, masuk akal, silahkan, selesai. Maka orang pun akan mudahkan urusan nanti gitu kan. Jangan semua saling menahan itu. Mudahkan semua urusan, kebutuhan apapun dimudahkan. Dan ini termasuk kalau diniatkan karena Allah SWT ada pahalanya. Kemudian juga diambil potongan di sini, yang keempat adalah orang ini menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan, membayar utang. Dalam kurung membayar utang. Artinya
Kalau kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan, boleh kita instruksikan kepada para pegawai. Mudahkan urusan. Jangan persulit. Karena biasa birokrasi ini juga terjadi karena pegawai-pegawai yang memang sengaja menerapkan birokrasi yang sulit. Mungkin atasannya tidak seperti itu tapi bawahannya yang jadi masalah. Maka di sini harus ada pengawasan khusus dari orang yang sudah Allah amanahkan dari urusan-urusan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan. Ya Allah, siapa yang engkau atau siapa yang diamanahkan dari umat ini untuk siapa yang engkau amanahkan untuk mengurus umat ini dan dia berbuat baik sama mereka, dia menasihati dengan baik, dia mudahkan urusan mereka, maka mudahkan urusannya. Dan siapa di antara yang mengambil urusan umat ini dan dia persulit buat mereka, ya, dia rumitin masalah-masalah itu, maka susahkanlah hidupnya. Nabi SAW doakan, itu doa Nabi berlaku sampai hari kiamat. Memudahkan urusan orang, maka akan memudahkan urusan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah hadapi, misal kita lagi perlu sekali duit. Ada sesuatu kita mau bayar, mungkin masih kurang, kita ingin bayar. Sekarang kalau saya kasih ke orang ini, kalau saya bayar, saya pun belum cukup sebenarnya. Saya harus berusaha lagi, lebih banyak supaya bisa membayar apa yang saya butuh bayar gitu. Di saat-saat genting seperti itu, kita misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah jangan sampai saya di penjara, misalnya jangan sampai begini dan begitu. Di saat genting itu, Allah datangkan orang untuk menguji kita. Datang satu kerabat, minta, tolong bantu saya. Sebenarnya, saya pernah titik beratkan itu. Dengan memberi orang ini, yang itu selesai. Tapi banyak orang tidak sadar. Saya juga lagi susah, ngapain kau minta sama saya? Gitu. Malah marah-marah sama orangnya. Padahal sebenarnya, jawaban doa dia adalah Allah utus orang ini. Kalau dia kasih, saya akan lolos. Itu jelas janji Nabi SAW itu. Siapa yang membantu Allah selalu dalam bantuan terhadap hamba, selama dia dalam bantuan untuk saudaranya. Allah fi'un al-abd, maka abdu fi'uni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia selalu menolong saudaranya. Pasti pertolongan Allah datang, gak mungkin tidak. Itu juga bisa diambil dari poin ini tentunya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah pun mengampuninya. Maksudnya karena perbuatan dia yang baik, memudahkan urusan orang, memaafkan utang-utangnya segala macam, maka ini Allah menganggap itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah suka memaafkan. Allah mengatakan karena ini orang suka terapkan memaafkan orang, memudahkan urusan, maka saya pun akan melakukan itu pada dia. Karena saya lebih berhak memiliki sifat itu. Maknanya dia masuk ke dalam surga orang ini tentunya. Maknanya dia masuk ke dalam surga. Khusus masalah utang karena ada disinggung di sini. Bagi anda yang mau berhutang, ada beberapa poin yang harus difahami. Bagi anda yang mengutangkan juga beberapa poin yang harus difahami. Kalau orang yang mau utang, maka yang paling pertama teman-teman, utang di saat dibutuhkan saja. Nggak boleh utang kalau nggak butuh. Ya, jangan buka pintu itu. Jadi jangan buka, kalau nggak butuh lalu kita sengaja utang, seperti buka pintu minta-minta. Dan kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis minta-minta, termasuk dalamnya adalah utang, sementara dia sudah punya hal yang mencukupinya, gitu ya, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia nggak mau mengemis, dia berusaha untuk memberikan unsur timbal balik, berikan jasa segala macam, baru dia terima. Jadi dia mulia, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Jadi utang pada saat memang butuh dan memang kita tidak punya sumber, harus utang. Kita kalau tidak utang tidak bisa makan hari ini. Kalau kita tidak utang anak kita nggak bisa berobat dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan masalah orang mengutang, dari awal dia niat ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat ingin membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang niat tidak ingin membayar dari awal, Allah persulit dia. Sementara Nabi SAW bersumpah sampai 3 kali. Maksudnya Nabi bersumpah sekali tapi Nabi berikan contoh sampai 3 kali. Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, kalau seandainya ada orang mati syahid, kemudian dia hidup lagi, dia mati syahid, kemudian dia hidup lagi, kemudian dia mati syahid lagi, tidak akan masuk surga walaupun sudah 3 kali mati syahid selama utangnya masih ada. Maka harus kita garis bawahi, utang itu diniatkan dari awal. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak menunda pembayaran.
Jadi yang kedua niat membayar. Sekarang Allah sudah mudahkan dia punya uang. Tidak boleh nunda. Bahkan membayar sebelum waktu, kalau memang kita bisa itu lebih baik. Jadi misalnya kita janji mau bayar akhir bulan. Ini kita utang sekarang 50 juta, saya akan bayar akhir bulan. Ternyata dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat warisan di pertengahan bulan. Bayar saja. Enggak usah bilang kan saya sudah janjian akhir bulan, sudah saya tunda saja akhir bulan. Berbeda kalau kisahnya cicilan. Memang kita nggak mampu, kita harus cicil sama dia. Maka kita tentukan saja di tanggal tertentu kita akan bayar. Tapi pada saat kita utang dan kita punya kemampuan jangan ditunda teman-teman sekalian. Walaupun dasarnya akad kita, misal saya akan utang 2 tahun. Sebelum 2 tahun ada uang, bayar saja. Selesaikan saja. Supaya kalau kita meninggal nggak ada beban, gitu kan? Karena dalam sebuah hadis dikatakan kalau orang meninggal, sementara dia masih punya utang, ruhnya tergantung, belum bisa diizinkan untuk bertemu dengan Allah SWT ke langit. Sampai utangnya diselesaikan. Ya. Ada seorang sahabat berkata begini, ya Rasulullah, setelah Nabi sebutkan tentang keutamaan jihad, iman kepada Allah gitu, orang mati syahid, semoga Allah karuniakan kita insya Allah. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, apakah kalau saya ikut berperang, lalu saya terbunuh, semua dosa saya dimaafkan oleh Allah? Kata Nabi SAW, iya. Asal kamu sabar, kamu mengharapkan pahalanya, kamu menghadapi musuh dan kamu tidak lari dari medan perang. 4 hal ini. Maka orang itu diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa tadi yang kau tanyakan? Nabi ulangi lagi. Dia katakan, ya Rasulullah, apakah kalau aku mati berperang, mati syahid di jalan Allah, apakah dosaku semua dimaafkan? Kata Nabi SAW, iya. Bila kau sabar, bila kau mengharapkan pahala, bila kau menghadapi musuh, dan bila kau tidak lari dari medan perang. Kecuali kau punya utang. Jadi itu tidak bisa didapatkan. Enggak masuk surga, enggak diampuni kalau masih ada utangnya. Artinya nanti hari kiamat didatangkan dia dengan pemilik piutang untuk dituntut dulu, diberikan haknya dari pahala dia baru dia bisa masuk surga. Gitu. Maka ini harus hati-hati. Gitu. Ya. Ini orang kalau mau utang. Sekarang orang yang mau mengutangkan. Kalau mengutangkan ini bagian daripada syariat. Ya. Jadi membuka rumah atau tempat kita atau kantor khusus untuk mengutangkan orang, itu bagian dari syariat, tetapi tanpa bunga. Memang niat mau membantu orang. Karena memang ada keutamaan sendiri, kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain. Atau memberikan tenggang waktu pada saat jatuh tempo belum bisa bayar. Atau memaafkannya. Maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Ada perintah untuk itu. Berarti kan bagian daripada syariat kita. Memberikan utang orang lain bagus. Sa'ad ibn Ubadah tadi yang saya sebutkan namanya bersama anaknya. Pernah anaknya datang mengatakan, wahai ayah, kita punya harta melimpah nih, banyak. Keuntungan datang terus dari kebun kurma yang ada di Madinah gitu. Apa yang kita lakukan? Selama ini kita sudah sering sedekah, kasih gratis orang. Kita mau seakan-akan anaknya mengatakan, kira-kira ada sumber lain gak nih? Ada jenis perintah tertentu dalam syariat yang belum kita lakukan gitu. Ayahnya mengatakan, kita utangkan orang saja. Tapi nanti pada saat jatuh tempo kita maafin. Jenis itu belum pernah dilakukan gitu loh. Yang lain sudah sering dilakukan, langsung kasih orang saja. Sekarang kita enggak, utangin. Dibuka ada iklan di atas rumahnya. Siapa yang mau utang silakan datang orang-orang. Kalau nggak salah waktu itu 80.000 dirham atau berapa. Uangnya banyak sekali, miliaran. Dibagi-bagilah sama dia, utang-utang sampai selesai. Orang semua utang. Setiap kali orang-orang ini datang, sepakat nih 1 bulan saya akan bayar. Datang, sudah kami tidak akan mengambil lagi, sudah kami maafkan. Hanya untuk cari pahala di celah itu. Kan bagian dari hal yang harus dipahami teman-teman sekalian. Setiap kali Bapak Ibu mendapatkan sebuah perintah dalam syariat, apakah itu ayat Al-Quran atau itu hadis Nabi SAW, walaupun hukumnya sunnah, usahakan Bapak Ibu pernah kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup. Kalau sunnah ya bukan kewajiban. Wajiban kita harus kerjakan. Misal, Bapak Ibu tidak pernah kerjakan duha. Baik minimal 2 rakaat sekali seumur hidup. Supaya ada catatan di buku amal pernah duha gitu. Minimal begitu. Atau misalnya, bacaan sholat contohnya. Bacaan sholat itu kalau doa ruku kan banyak. Ada 6 atau 7 doa. Maka coba, walaupun kita sering baca Subhana Rabbil Azim misalnya. Coba sesekali, walaupun sekali seumur hidup, terapkan yang lain. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Ada zikir yang lain. Ada subuhun kundusun rabbul malaikati warruh.
Ada subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada pilihannya. Coba baca ini, walaupun kita fokus selalu subhanarabbil azim, tapi yang ini kita pernah baca walaupun cuma sekali seumur hidup. Sehingga di buku amalan kita tercatat hampir seluruh syariat kita terapkan. Bisa ditangkap pesannya? Ya, jadi jangan bilang, itu kan sunnah, ada pilihannya. Yaudah saya pilih ini saja. Kita pilih sebagai sebuah rutinitas kita, oke, tapi sesekali kita terapkan yang lainnya. Anda gak pernah puasa Senin Kamis, baik puasa sekali. Sekali walaupun sekali seumur hidup, gitu kan. Jangan tidak pernah sama sekali. Supaya ada catatan memang pernah melakukan ibadah itu gitu. Maka itu hal yang sangat positif ya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang suka sekali mencontohi Nabi. Beliau itu tidak pernah lihat Nabi buat apa kecuali pasti beliau kerjakan langsung. Jadi walaupun cuma sekali seumur hidup, yang penting beliau sudah kerjakan. Apalagi ini berbicara masalah sunnah ya. Kalau hal yang wajib, maka itu tidak ada pilihan tentunya. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, pembebasan kota Mekah, dengan beberapa orang sahabat, yang lain tidak diizinkan masuk dulu. Waktu Nabi keluar, yang paling pertama Abdullah Umar tanya, di mana Nabi sholat? Apa yang Nabi buat di dalam? Nabi sholat. Di mana sih titiknya? Di sini. Langsung masuk, langsung sholat di situ. Jadi yang penting sudah pernah kerjakan gitu. Seperti itulah kurang lebih.